Shalom, apa kabar jemaat pada hari ini? Kita akan bersama-sama sebelum mendengarkan sabda firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, tibalah saatnya bagi kami untuk kembali belajar akan firman-Mu. Mohon kiranya Roh Kudus menolong kami agar bagian firman yang akan kami baca dan renungkan sungguh-sungguh dapat dimengerti, dan Roh-Mu yang kudus menolong kami agar apa yang kami pelajari bukan hanya kami mengerti tetapi juga kami lakukan dalam hidup ini. Sertailah kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-90 ayat 10 dan 12. Demikian firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan yang kedua diambil dari Efesus 5 ayat yang ke-16. Efesus 5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara, hidup di dalam dunia ini sungguh-sungguh terbatas. Waktu bergulir begitu cepat. Ada saat kita hidup, tetapi juga ada saat orang itu mati. Saudara, ada kematian yang begitu mendadak dan kadang tidak diketahui oleh banyak orang. Ada juga ajal yang menjemput dikarenakan musibah, kecelakaan, atau karena sudah lanjut usia. Ada juga karena persebaran virus yang begitu cepat dan mematikan. Saudara, intinya adalah kematian bisa menjemput setiap orang tanpa pandang bulu. Apakah saudara tua ataukah saudara muda, laki atau perempuan, konglomerat ataupun orang melarat, bos ataupun karyawan, tidak ada satupun yang bisa menghindar apabila sudah tiba waktunya. Karena realitasnya demikian, saudara-saudara. Apa yang mesti kita perlu pahami tentang hidup ini? Dan bagaimana seharusnya kita menyikapi hidup di dunia yang sementara ini? Nah, saudara, melalui permenungan firman Tuhan hari ini, kita bisa melihat beberapa realita. Yang pertama, hidup di dunia ini begitu singkat. Saudara, hidup di bumi yang fana ini singkat sekali. Kita semua kelak mengalami atau menjalani hidup di kekekalan. Seseorang bernama Amos C. Tarver mengatakan, kematian bukanlah sebuah titik, melainkan sebuah koma di dalam cerita kehidupan. Saudara, saya masih sempat dan pernah melihat orang yang hidup di muka bumi ini lewat daripada 100 tahun. Ada yang sudah 105 tahun, 106 tahun, ada yang sampai 120 tahun. Tetapi saudara, yang paling umum manusia itu
hidup di muka bumi ini kisaran 70 tahun. Nah, kalau saudara itu percaya adanya kekekalan, tentu saudara akan memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Salah satu presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln, mengatakan Allah tidak menciptakan makhluk seperti manusia hanya untuk hidup sendiri. Tidak, manusia diciptakan untuk kekekalan. Karena saudara sungguh-sungguh menyadari realitas ini, maka waktu yang singkat atau kesempatan yang ada jangan disia-siakan. Hargailah waktu hidup yang terbatas selama di muka bumi ini. Saya berikan beberapa contoh, saudara, orang-orang yang menghargai singkatnya hidup di muka bumi ini. Yang pertama adalah John Wesley. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang sudah berkhotbah 42.000 kali, menulis 230 karya ataupun buku, dan melakukan pelayanan yang begitu panjang, tidak kurang daripada 300.000 mil selama 50 tahun. Rasul Paulus selama 30 tahun dia PI dan mendirikan gereja di berbagai tempat. Kemudian ada lagi seorang bernama Francis Xavier, membaptis 100.000 petobat dan lain-lain. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah menggunakan waktu dengan maksimal atau justru membuang waktu untuk sesuatu atau hal yang tidak berguna? Yang kedua, hidup itu berharga di mata Tuhan. Tujuan hidup kita adalah untuk menjadi apa yang diinginkan Tuhan. Di dalam dunia di mana kita hidup, kita sering menjumpai orang yang tidak bergairah di dalam menjalani hidup. Kenapa bisa demikian? Nah, salah satu sebabnya adalah karena dia tidak ada sasaran yang mau dicapai. Ya. Allah, Tuhan kita, mempunyai rencana tersendiri pada setiap orang. Karena itu, jangan pernah paksakan diri meniru gaya orang lain. Jadilah diri saudara sendiri di dalam tangan Tuhan. Karena apa, saudara? Setiap kita mempunyai panggilan khusus, talenta, waktu, dan situasi kondisi yang berbeda pula. Contoh, seorang penginjil besar pada masa lalu bernama John Sun. Ini adalah seorang yang sangat pandai, seorang yang punya pendidikan yang begitu tinggi. Tentunya saudara, dia punya peluang kerja dan memungkinkan dia mencapai hidup yang melimpah secara status sosial dan kekayaan. Namun saudara, ia meninggalkan semua itu ketika ia bergumul dan melihat orang banyak, orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya saudara, dia merespon panggilan Tuhan dan menjadi hamba Allah. Demikian juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia mati dalam usia yang relatif muda, sekitar 33 tahun. Namun dalam rentang waktu yang singkat itu, ia telah melakukan satu karya yang terbesar dalam hidupnya. Ia menderita, dia berkorban dan mati di atas kayu salib, bangkit dan kembali ke surga. Yang pasti, di dalam waktu singkat itu, Yesus sudah melakukan kehendak Bapaknya. Yesus pernah mengatakan kepada muridnya
jangan kamu bekerja untuk makanan yang dapat binasa, tetapi yang dapat bertahan hingga hidup yang kekal. Memang ada banyak hal di dalam dunia ini yang bisa kita lakukan, tetapi jangan sampai kita hanya mengerjakan hal-hal demikian dan melupakan sesuatu yang bersifat kekal. Bolehkah kita kaya? Boleh. Tetapi kekayaan itu akan lebih berarti dan bernilai jikalau dikelola dan juga dipakai untuk melebarkan kerajaan Allah di muka bumi ini, untuk mendukung pelayanan. Kita harus hidup untuk Tuhan, karena hidup ini berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mati di dalam Tuhan, karena kita adalah miliknya. Dan yang ketiga, hidup adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia. Saudara, Allah itu menghendaki kita menikmati anugerahnya, menikmati Dia, dan bukan hanya berlelah-lelah melayani Tuhan, tetapi tanpa didasari pemahaman yang benar tentang makna melayani. Kalau orientasi pelayanan saudara adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara akan menjadi orang yang lebih bertahan. Kalau misalkan terjadi perubahan atau kadang saudara itu mengalami kegagalan atau tidak mencapai keberhasilan. Kalau orientasi pelayanan adalah untuk diri sendiri dan menganggap diri saudara adalah orang yang paling berjasa, maka bisa terjadi saudara menjadi kecewa, menggerutu, marah kepada Tuhan ketika mengalami kegagalan. Jika Tuhan memanggil saudara untuk terjun dalam ladang pelayanan, ingatlah itu adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Jangan ditolak. Jika hidup ini hanya sebatas di dunia ini saja, maka bisa jadi orang-orang menjadi hedonis, menikmati hidup sepuas-puasnya, apapun yang diperbuat tidak menjadi soal dan dia tidak memikirkan konsekuensinya. Tetapi kenyataannya, saudara, kematian bukanlah akhir dari diri saudara, tetapi merupakan awal menuju kekekalan. Karena itu ada akibat kekal untuk segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini. Saudara, Rasul Petrus mengatakan agar kita menggunakan waktu ini jangan menuruti keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Setiap tindakan kita selama di dunia, benar atau salah, baik atau buruk, menentukan memiliki konsekuensi yang sifatnya kekal. Ketika saudara berjumpa dengan Tuhan kelak, apakah saudara malu atau saudara bangga bertemu dengan Tuhan? Dan yang terakhir, hidup merupakan persiapan menuju kekekalan. Saudara, hidup ini memang fana. Ada banyak persoalan, pergumulan, tantangan yang harus dihadapi dan dilewati. Tetapi jangan lupa bahwa Allah kita adalah Allah yang beranugerah. Allah yang menyiapkan anugerah yang akan kita terima. Memang saudara, hidup kekal itu sangat penting. Tetapi jangan meremehkan atau menganggap hidup yang sementara ini tidak penting. Ingat saudara, kehidupan kekal yang akan kita jalani adalah ditentukan bagaimana kita menjalani hidup ini pada masa sekarang ini. Apa yang kita pikirkan, rencanakan, baik yang tersembunyi atau terbuka, terlihat, semuanya akan dinilai oleh Tuhan. Jangan sampai ketika tua baru kita menyadari
bahwa apa yang kita pegang selama ini hanya sesuatu yang kosong belaka. Untuk itulah apa yang kita lakukan harus mempunyai makna yang kekal, yakni yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Apakah selama hidup ini saudara sudah memikirkan tentang kerajaannya? Apabila Tuhan memanggil saudara kapanpun yang Dia kehendaki, apakah saudara akan pulang dengan sukacita dan penuh keceriaan? Atau sebaliknya, saudara was-was, malu-malu, dan penuh kekhawatiran? Nuansa apa yang cocok untuk menggambarkan perjalanan hidup saudara yang tak dipersiapkan dengan baik? Apa yang saudara sudah persembahkan kepadanya? Saudara, Martin Luther pernah berkata bahwa dalam agenda hidupnya hanya ada 2 hari. Hari ini dan hari bertemu Tuhan. Hari ini dia hidup sebagai persiapan hari bertemu Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Tolong Tuhan agar kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mempergunakan hari-hari hidup yang ada dengan bijak, sehingga selama kami hidup di dunia sementara ini, kami boleh melakukan sesuatu yang bernilai kekal. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus.